hal terburuk apa yang pernah Mas Day lakukan di zaman-zaman jahiliyah? Ikutan ngaji aja gitu ya, ke masjid gitu kan. Tadi ada sempat pikiran kayak gitu. Terus pasti Karena ada. Orang tua sih. Oke. Orang tua, jadi kalau paling nggak bisa nih lihat mama nangis gitu. Sebelumnya bisa. Kayak motor ajang pantau ka indung namanya dibelikan, geus moal balik, dipake ke gengseran, geus moal balik. Itu kamu ya awas itu. Hai, kembali bersama saya Hira SKP di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight? Kali ini saya ditemani sama seseorang yang dari tadi membuat saya agak-agak deg-degan. Soalnya udah diwanti-wanti sama tim. Ibu hati-hati, hari ini ketemu gangster katanya. Weh. Di sini ada Mas Firda atau dikenal sebagai Mas Day Excor. Yeah. Mas, aku nih masuk ruangan nih udah langsung deg-degan nih Mas tadi Mas. Habis, Bu hati-hati, tadi anak-anak udah langsung wanti-wanti. Bu hati-hati ketemu gangster hari ini. Aduh. Aku nggak diapa-apain kan ya Mas ya? Jangan Aman, nggak gigit kok saya. Mas, boleh cerita nggak sih gangsternya ngapain sih? Jadi dulu tuh. Oh dulu nih ya, dulu. Sekarang udah nggak nih? Wah, panjang banget sih. Ceritain mah gitu. Justru itu yang kita pengen dengar Mas, ceritanya. Jadi dulu tuh saya kan dari lingkungan yang kurang apa ya namanya, anak muda yang kurang perhatian orang tua, jadi gaul-gaul sama yang kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh kayak apa? Ya mungkin kayak putus sekolah kan, ya terus minum-minuman keras kayak gitulah. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, jadi umur tambah naik tuh, kok bikin bikin masalah kayak gitu-gitulah di jalan. Kok rame, kok seru gitu ya waktu itu. Karena zaman waktu 2009 atau 2010 kalau nggak salah ya, kan jarang tuh aparatur negara tuh yang patroli gitu keliling itu. Kalau sekarang kan rame banget. Nah, dulu tuh seru banget, lemparin rumah orang. It's out of nothing gitu, maksudnya iseng aja gitu. Iseng aja gitu. Nggak kenal juga sama orang. Iya, nggak kenal juga. Ada yang nongkrong dipukulin gitu. Itu kepuasan apa yang didapat? Mungkin di umur segitu ya. Umur berapa sih? Umur berapa ya? Lupa ya itu ya. 20 kali kalau nggak salah ya. Oke. 21 ya. Jadi kayak yang seru aja gitu karena banyak temen gitu ya, satu perjuangan deh. Kalau ini mah satu visi, bukan satu visi ya. Nggak pis kok Mas, kalau gitu nggak pis. Sama sekali nggak pis ya, takut jangan ditiru ya teman-teman. Gitu ya. Nah, udah gitu cuman kayak anak-anak sekelompok anak ya tongkrongan doang dulunya. Terus barulah mengenal kumpulan motor. Oke, tambah. Tambah lagi levelnya nih. Woi, naik level nih. Oke, naik level ke gangsteran tapi ya. Ya, naik level lagi nih. Naik motor, terus gabung sama gerombolan motor terkenal di Bandung. Ada salah satu, sampai sekarang juga emang terkenal lah gitu, cuman saya nggak bisa nyebutin namanya karena di situ ada senioritas, ada anggota baru. Jadi kalau anggota baru itu di kumpulan itu tuh selalu diadakan ospek pembelajaran diri. Jadi mental tuh biar waktu itu nggak kuliah? Enggak, kan karena oh iya oke. Gitu. Oh jadi karena mungkin nggak dapet ospek di kuliah, nyari ospek karena nggak kurang ya, ospek di kuliah aja kayaknya udah gitu. Cukup berat gitu. Nah, jadi tambah ini udah gabung sama kumpulan itu, jadi tambah badung lah lamun kata Muncul Sundamanya. Wah, ini nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan, karena emang orang tua juga ujung-ujungnya kalau saya yang buat salah, orang tua lagi gitu yang kena gitu ya, kan. Pasti. Makanya udahlah berubah. Berubah itu di umur berapa? Mulai keluarlah kesadaran itu, Cie.
25 tahun kalau nggak salah, 25 tahun. Berarti sekitar 5 tahunan di masa kelam. Asik. Nggak kelam. berarti sekitar 5 tahunan lah ya gitu, maksudnya di dunia pergangsteran itu. Tapi apa yang dirasa saat itu bukan sekarang. Kan kalau sekarang kita melihat ke belakang mungkin kita yang ya Allah gue bodoh banget ya, mungkin nggak tahu ya gitu. Tapi saat itu jadi bisa dibilang umur segitu ngerasa jumawa merendah. Eta legeg lah. Legeg. Mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti legeg teh naon, jumawa teh naon. Naon apa tuh juara legeg gitu itu apa sih? tuh namanya belagu gitu. Belagu. Jadi nunjukin ini power, ya, nunjukin power kekuasaan gitu, ya. kekuasaan gitu. Nah, jadi nggak ada gunanya juga sih kalau dipikir-pikir sekarang gitu. Sekarang, ya, lama kan mungkin di umur itu gitu ya. Dulu mah emang karena banyak sih teman-teman di daerah rumah tuh banyak juga, jadi terpacu juga lah. Nah terus akhirnya apa yang di umur 25 tahun apa yang membuat Mas Dai ini ya, namanya aja Dai. Mas Dai ini apa yang membuat Mas Dai itu akhirnya gue harus berubah gitu? Karena satu-satu nih teman tuh ada yang, jadi kalau di tongkrongan tuh ada yang umurnya 25, 30, jadi satu-satu ada yang kerja, ada yang udah nikah, ada yang merantau, jadi wah nggak bisa nih. Udah mulai berarti satu-satu mulai hilang teman-teman tuh. Wah nggak bisa nih tinggal sendiri, masa nggak ada yang dukung gitu kan kalau mau beraksi lagi, beraksi. Mun kieu tuh biasanya beraksinya nggak berani sendirian ya, kudu gerombolan. Ya, jadi rame-rame lah gitu, jadi ada teman. Nah dari situ, wah nggak bisa nih gitu kan, apa ya, ikutan ngaji aja gitu ya, ke masjid gitu kan. Tadi ada sempat pikiran kayak gitu. Terus? Ternyata di rumah bosen, teman-teman nggak ada, setiap malam minggu biasanya kumpul, teman-teman udah nggak ada. Ya udahlah, jadi mulai membiasakan diri, jadi bangun pagi, gak pernah main malam lagi gitu. Wow, oke. Step-step yang padahal dulunya hidupnya terbalik ya. Ya. Jadi mulai dari step yang ringan dulu kan, dari habit yang kayak mandi pagi nih, bangun tidur gitu-gitulah, beresin kamar mandi. Tapi itu kan susah ya, apalagi di umur 25 yang tadinya biasa seperti itu, merubah suatu kebiasaan itu kan adalah hal yang berat. Ya. Motivasi terbesar apa sih, atau apa yang bikin enggak gue bener-bener harus berubah gitu? Pasti karena ada. Orang tua sih. Oke. Orang tua, jadi kalau paling nggak bisa nih lihat mama nangis gitu. Sebelumnya bisa. Kan mama nangis nggak mungkin di umur 25 doang. Iya, jadi udahlah stop aja gitu, bikin orang tua susah nangis gitu tuh, sedih. Ya jadi kasihan juga ya, gitu aja. Alhamdulillah, ya. Tanya doa seorang ibu. Iya, doa seorang ibu juga. Iya. Nah, terus akhirnya pada saat memutuskan, oke, gue harus berubah nih gitu kan, maksudnya gue harus ini, mulai berubah. Akhirnya dimulai dari kebiasaan kecil, bangun pagi, mandi pagi, beresin kamar tidur, beresin kamar, terus ini tuh hal-hal kecil yang memang terlihat simpel, sederhana, tapi sebetulnya efeknya luar biasa loh. Kalau main pulangnya jam 10, mainnya kemana? Masih main nongkrong gitu aja. Masih nongkrong sama teman-teman gitu enggak, juga? jadi udah pada baik juga mereka. Gitu, karena udah berkeluarga juga gitu. Nongkrong. Oke, nah terus akhirnya dari situ memulai si konten kreator itu kapan? 2020 pas Covid. Berarti itu umur berapa? Pas Covid umur 26 gitu, 27 ya kalau nggak salah. Jadi nggak jauh dari mulai berubah. Apa yang membuat akhirnya memilih gue menjadi konten kreator? Pertama tuh awalnya dikasih tahu teman dulu, daripada cek Sunda nama lebar heureuy wae, kan saya di tongkrongan suka bikin asik lah gitu ya. Lebar sana di tongkrongan sok bercanda, tapi mending di video weh, di-upload di TikTok. Rame gitu ya, jadi penontonnya lebih banyak ya. Nah, kan saya teh taunya TikTok mah joget-joget gitulah. Wah, naon dititah joget-joget lain. Makanya iya, aduh nggak usah balik. Joget-joget, aduh ini gitu kemana kan. Harga diri di harga bawah. Diri gitu di bawah jatuh, aduh. Enggak deh. Nah setelah, jadi lihat teman juga yang sekarang
di konten kreator juga. Lihat pertama nih 3 orang ini di Bandung. Boleh sebut nama kan? Boleh ya? Boleh. Mang Aep, Tino, Ilham Erpi. Nah 3 orang ini tuh jadi acuan saya gitu. Mereka sudah konten kreator. Iya, sudah jadi lebih dulu lah. Nah, seiring berjalannya waktu, kan perjalanan konten kreator tuh ada teori nih, konspirasi. Seorang konten kreator itu adalah peniru. Peniru, jadi kita tiru yang ini, konten kreator yang kita suka, kita tiru gayanya, nada bicaranya atau gimana, digabung, jadilah ATM lah ya. Ya, amati tiru modifikasi. Nah, itu amati tiru dan modifikasi. Jadi sering berjalannya waktu, iseng-iseng upload konten gitu kalau nggak salah ya, viral nih. Oh, semangat dong. Semangat. Jadi, ini nih yang namanya ketagihan mungkinnya ngonten, sering FYP. Terus teman-teman juga suka lewat mungkin beranda teman-teman juga kan. Wah ini si Dai, cenah ya gitulah. Nah dari situ terpacu jadi terus konsisten sampai sekarang gitu. Akhirnya konsisten. Ya. Berarti udah berapa tahun Mas? 2020 sampai sekarang 2025 udah 5 tahun. Ya. Tiap hari bikin konten? Iya tiap hari sih. Wow, Ya. luar biasa ya. Tapi kalau boleh tahu, aku masih penasaran sama dunia kegangsteran nih. Hal terburuk apa yang pernah Mas Day lakukan di zaman-zaman jahiliyah? Ya, boleh lah, nggak apa-apa ya. Boleh, gitu. Paling mukulin orang, terus kayak kriminal, masuk kriminal ya kalau pembacokan gitu ya. Ya. Itu paling parah sih. Karena dulu tuh dari kakak senior saya, kalau kamu di jalan daripada mati sama musuh, mending kamu yang matiin. Tapi pada saat melakukan itu memang maksudnya ketemu musuh atau Ya, orang nggak kenal? ketemu musuh. Oh, ketemu musuh. Itu Ya. urusannya memang ada perang. Ya. Ya inilah biasa lah ya, Ya. Bandung kan ya sangat terkenal dengan dunianya. Ya gitu, jadi saya tuh udah tertanam dalam pikiran dan hati saya juga. Kata-kata senior tuh sering diingat terus kalau lagi di motor itu. Jadi makanya kalau nongkrong kemana-mana pun bawa-bawa sajam gitu. Ketemu musuh, ya udah langsung gitu. Oke, itu kan kalau dalam konteks permusuhan oke lah gitu ya. Maksudnya di situ sudah ada cerita sebelumnya. Kalau yang orang-orang yang nggak ngerti ini loh Mas, yang aku bingung yang tadi kayak rumah dilemparin, orang nongkrong dipukulin. Itu sebelum apa? Oh, sebelum naik level. Ya, sebelum naik level. Itu masih di awal permulaan. Awal-awal bocil lah gitu ya. Oke, jangan ditiru, jangan ditiru, please, jangan ditiru ya. Ini kita membahas mengenai ini untuk mengambil insight-nya ya, gitu. Maksudnya cerita masa lalu, masa kelamnya Mas Day yang dimana sekarang bisa berubah nih, gitu, menjadi seorang konten kreator yang viral, gitu. Tapi Mas Day, pada saat membuat konten, sekarang kan dikenal sebagai seorang konten kreator nih. Rata-rata si netizen atau followernya Mas Day ini tahu nggak sih masa lalunya Mas Day? Sebagian ada yang tahu, sebagian juga enggak gitu. Yang tahu komentarnya apa? Ya, halus meningkan kieu cenah cek Sunan mah daripada di jalan ngariweuhkeun batur. Bener. Daripada ngariweuhkeun batur menghibur gitu kan. Akhirnya mah kan jadi menghibur orang itu. ya, betul. Tapi kalau Mas Day rasakan sendiri gitu ya, maksudnya zaman dulu itu, zaman di masa 5 tahun saat itu dengan 5 tahun sekarang menjadi seorang konten kreator, apa yang perbedaan dari sisi perasaan perbedaan apa yang Mas Day rasakan? Jauh banget sih dari dulu, dari waktu itu sampai ke tahun ini nih ya, beda banget. Jadi mentalita dari zaman bocil tuh masih tertanam sampai sekarang. Seperti kayak ketakutan di jalan pulang malam nih, misalkan kita bermotor, aing urut gangster ieu sieun gitu kari gelut gitu mun dibegal gitu kan. Kan Bandung tuh kalau pulang malam takut juga kan ya. Di Bandung tuh serem banget ya. Nah gitu kayak terlatih juga mental. Mental beraninya. Ya, mental beraninya ke bawah gitu. tuh sampai sekarang. Mental beraninya. Terus sopan santun sih. Dulu kan nggak pernah, kalau ada orang Sunda tuh terkenalnya sopan santun, dulu mah nggak ada sopan santunnya banget. Badung banget itu mah. Yang namanya sida itu. Jadi sekarang lebih menghargai yang tua, mana yang muda juga ya saling hargai. Terus
habit sih, kebiasaan, jadi nggak pernah begadang. Oh, karena sudah berubah itu ya. Ya itu lebih ke apa ya, evaluasi diri sih. Jadi lakukan yang positif sih, yang negatif mah nggak pernah ada bagus-bagusnya ke diri kita gitu. Disebut kaduhung lamun cek Sunda nama namanya, cek Indonesia nama kaduhung, menyesal banget. Menyesal Itu banget. kenapa nggak waktu muda teh nggak diisi-isi dengan hal-hal yang positif gitu. Nah gitu, jadi kerasanya saya teh pingin ngejar ketertinggalan. Nah itu sih, dengan cara apa yang positif, konten mungkin gitu, gaul sama yang baik-baik gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Nah, teman-teman Hierarki Insight nih, insight banget nih. Jadi jangan sampai menyesal ya kalau masih pada muda, isi dengan hal yang positif. Dan terutama kan dulu saya putus sekolah juga. Nah, ternyata pendidikan itu penting. Iya, penting banget gitu. Jadi jangan cuman nyusahin orang tua buat apa namanya, sekolah itu cuman sampai gerbang gitu. Padahal Terus udah gitu kabur. nah, langsung kabur, mabal lah cek Sunda nama gitu. Mabal gitu. Nah, itu kerasanya di sekarang umur-umur sekarang gitu penyesalannya. Nah, Mas Day, sekarang kan Mas Day apa namanya, membuat konten menjadi seorang konten kreator ya. Apakah menurut Mas Day masa lalu Mas Day yang 5 tahun itulah ya, yang menjadi seorang gangster itu ada pengaruhnya nggak sih dengan konten yang sekarang Mas Day buat? Dulu buat pengaruh ke mana nih, ke konten, ke isi dari kontennya, jadi maksudnya ke isi dari kontennya Mas Day. Buat pengaruh ke saya atau ke konten? Oh, konten. Ada sih. Jadi apa ya? Kelangaheng. Jadi seneng gitu, lebih baik juga, positif lah intinya gitu. Sekarang ini ya. Itu jadi menghirup udara segar teh benar-benar segar gitu, nggak minum apa alkohol, lebih banyak minum air putih gitulah. Si paling air putih. Oh gitu. Sekarang terkenal si paling air putih gitu. Gitulah, jadi udah ngejauhin yang negatif-negatif. Di konten-konten Mas Day memberi motivasi-motivasi ini nggak ke teman-teman? Mengingatkan nih teman-teman jangan sampai terjebak seperti Mas Day dulu gitu. Pernah sih, ya, jadi saya sih pernah pertama ngingetin seperjuangan lah di kumpulan itu teh. Dengan cara konten, gerak tubuh kayak gimana. Nah, kok nggak ngerti-ngerti ya udah disindir pakai lewat lagu. Oh gitu. Nah, disindir lewat lagu. Ternyata kena. Iya, cenah orang ka ieu kumaha cenah gitu. Jadi ya lewat konten sih. Jadi sebenarnya banyak banget ya manfaat dari menjadi seorang konten kreator ini, bisa menyampaikan pesan yang mungkin Mas Day pengen sampaikan ke teman-teman di luar sana ya. Ya alhamdulillah juga teman-teman adik-adik inilah yang di lingkungan saya juga kan masih sekarang tuh masih ada juga gitu yang nerusin jejak kakak-kakaknya mungkin ya gitu. Dengan hadirnya Day gitu ya, Day yang konten gini-gini. Wah si ayeuna nah tegarang deui gitu kan. Ketongkrongan. Baheula garang pisan ya. Jadi di alhamdulillahnya tuh ngikutin mereka tuh adik-adik yang masih SMA gitu kan. Ngikutin jadi saya suka ultimatum mereka gitu kalau malam minggu jangan minum-minum, jangan ngotorin daerah lah gitu ya. Udah pulang mah pulang aja kalau udah malam. Udah gitu, jadi alhamdulillahnya nurut gitu. Nah, berarti Mas Day masih berhubungan nih sama lingkungan yang dulu, maksudnya grup apa itu maksudnya yang zaman dahulu kalau masih suka ada hubungan sama mereka. Iya, masih. Nah, tapi sekarang mungkin Mas Day bisa mengarahkan mereka dong. Soalnya aduh sieun begal-begal di Bandung teh. Ini aku ngomongnya ya langsung kan Mas Day gangster nih. Bilangin bikin aman kota Bandung gitu. Ya jadi saya tuh nggak bisa keseluruhannya. Iya, karena kan beda-beda ya. Saya mendidik dulu yang di daerah saya dulu, karena dulu tuh kenalnya marga asih
rawan begal. Iya. Rawan begal Icul juga tahu lah ya. Pernah kenal kamu? Pernah kena? Boleh dekat rumahnya. Oh, kalau kenal langsung telepon ya. Pasti bantuan gitu. Jadi selalu ada stigma buruk gitu di daerah saya tuh gitu. Makanya gimana caranya buat anak-anak yang pada kayak gitu tuh dirubah gitu. Salah satunya berarti mulai dari saya gitu kan. Iya. Gitu hal-hal positif. Terus bersih-bersih kalau misalkan ada bantu si Pak RT-nya minta bantuan ke anak-anak buat bersihin got. Bantu gitu. Jadi kerja bakti gitu Ya kan. Allah, luar biasa banget. Karena nggak bisa langsung berubah gitu Iya, kan, iya, nggak bisa langsung perlu. maksain, perlu adaptasi juga. Ya kayak gitu-gitulah. Oh, luar biasa ya. Berarti kan efeknya luar biasa Mas De kalau misalnya Mas De sekarang berpikir ya, maksudnya oke lah, tiap orang pasti pernah Iya. punya masanya sendiri masing-masing gitu kan ya. Tapi sekarang betapa justru dengan pengalaman itu Mas De bisa membantu lebih banyak orang, jangan sampai terjebak deh kayak dulu Nah, dan bisa iya. mengarahkan mereka mungkin Iya, ke arah iya. yang lebih baik ya gitu. Nah, sekarang sebagai seorang konten kreator Mas De, ini apa namanya, pasti ada fans atau follower atau netizen yang mungkin tahu nih masa lalunya Mas De, terus udah gitu dia dulu sebel banget ya sama Mas De. Pasti ada dong gitu. Aku juga mungkin kalau kenal yang di tahun-tahun itu kayaknya sebel ya kali gitu kan. Ini being honest ya gitu. Ada sih, jadi Nah, terus udah gitu sekarang tuh gimana tuh dia pas ngelihat Mas De sekarang seorang konten kreator gitu. terutama tetangga sih. Pasti soalnya paling dekat dan paling Iya. tahu ya gitu. Karena tetangga, Sayang banget. ya tetangga tuh kan tahu mungkin Hari-harinya ya. Terus ngelewat di beranda, nih siapa nih anak? Asal wawuh cenah. Malah nyamperin ke rumah. Kamu konten ya ini di video, kamu bukan katanya. Oh iya bu, bagus jangan ini lagi. Jadi yang pertama nyamperin itu dia follow dulu kan. Jadi mastiin nih sampai datang ke rumah, mastiin dulu saya atau bukan yang di video itu. Iya bu. Saking ikut terpercaya. Masih terpercaya dia. Saking- Asal wawuh tapi asal tekir Iya. cenah. Yang ikut terpercaya, wah iya mama benar iya ya. Nah, jadi disamperin, ini benar nggak kamu? Iya bu. Nah udah gitu aja positif, katanya gitu sampai segitunya gitu. Mungkin itu sih yang dari follower saya itu, mah. Yang langsung Yang ya, langsung. karena dia maksudnya tetangga pasti tahu dong hari-hari Iya. keluar masuknya Nah, itu. gitu kan. Aduh, malah di maki-maki, udah bagus ini kamu. Bagus dong, itu bukan Iya. dimaki-maki, maksudnya dimotivasi dong ya. Tapi berarti. dulu nggak berani. Nggak berani. Dulu nggak berani. nyamperkeun. Iya nggak berani gimana nyarek lah. Nggak berani. Karena Tibetan masih- dibegal cenah. Kalau untuk kebegal mah nggak pernah, belum pernah. Ya, alhamdulillah. Nah, Mas, terus pada saat menjadi konten kreator nih ya, maksudnya itu kan tiap hari membuat konten, idenya dari mana sih? Idenya tuh, jadi sebenarnya yang saya kan suka scroll ya. Ada nih video yang, oh ini kayaknya rame. Tiru, amati, modifikasi. Pokoknya ide tuh kadang-kadang yang lagi ngelamun ngelintas aja bisa dibikin konten. Atau nggak lihat juga dari sosmed gitu. Kalau ide sih, ide konten gitu. Terus apa tuh rahasianya untuk bisa membuat sebuah konten menjadi viral atau sangat menyentuh ke hatinya para followers ini? Dulu tuh di TikTok susah banget untuk viral FYP. itu. FYP deh, bahasa gaul nama FYP gitu kan. Saya tuh upload video satu hari 20. Satu Dalam- hari? Dalam jangka 10 menit. 20 itu berarti bikin ide nakumaha. Iya, makanya jadi random aja itu mah. Gitu. Jadi ya setiap hari 20. Wah ini anak cenah nyampah atau apa nih? Itu kan sering juga ada yang lihat juga kan teman-teman, mana naon dengan video nu teu jelas-jelas kieu cenah. Daripada aing di jalan deui kita bawa balik, mending iya we nyin konten gitu kan. Nah, dari situ sih bisa viralnya tuh. Akhirnya mulai dari Ya, situ. mulai pada tahu juga gitu. Nah, Mas De, waktu pertama kali ngonten ya, sebagai seorang gangster yang punya wibawa sebagai seorang gangster nih ya. Dari wae jadi. Enggak kan kebayang ya gitu, maksudnya aku lagi membayangkan nih visual berjalan gitu kan sebagai seorang gangster nih. Terus tiba-tiba ngonten pertama kali gitu kan. Kan kepikiran tuh pasti maksudnya
anjir teman-teman orang kumaha aja ningali orang ngonten. Iya nggak sih gitu maksudnya. Gangster loh Ya, gitu, ya. maksudnya gimana sih gitu, kan wibawanya beda gitu. Jadi kan kalau kitanya mau apa yang mau dikejar sama kita kan pasti ada yang Harus di let go. ya gitulah, ditinggalkan lah. Baiklah masalah wibawa mah yang penting cita-cita orang teh terkejar gitu kan. Oke, gitu. ya. Tapi waktu pertama kali ada tuh suara-suara dari teman-teman Iya, yang ada ngomong-ngomong. jelas. ha-ha. Dari- Gimana tuh apa aja, ngomongin apa aja? Iya. Maksudnya pakai rok katanya. Gitu. Sekalian pakai rok we katanya gitu kan. Waduh. Pasti ada yang gitu-gitu. Iya karena mereka aneh gitu. Iya kebayang, soalnya aku lagi membayangkan, wow ini pasti berat Iya, banget. makanya Ini gitu. itu kan, ya terus switch yang luar biasa, tapi aku salut gitu. Iya. Cuman kebayang maksudnya menghadapi komentar-komentar itu kan ada Iya, panas chili-nya pasti. Awalnya dia komen juga malah kalau secara langsung mah ngomong gitu ya. Ini mah dia langsung komen di Komentar medsosnya. naon? Maksudnya pakai rok. Daripada kayak gituan mah gitu. Terus. Waduh, sama saya nggak dibalas komentar itu. Besoknya saya datengin. Wah. Cuy, mana jadi gitulah. Masih kebawa emosi awal-awal gitu. Entu deh orang mah heureuy cenah gitu. Jadi dia bercanda lah. Oh gitu. tapi saat itu masih maksudnya mental ininya masih ada Iya, tuh dulu. jadi- Jadi masih aya legekna. Iya, Tapi iya. justru eta nu bikin kuatan. Iya, iya. Terus. Dan seiring pernah tuh dihujat juga awal-awal berapa video ya itu ada yang salah satu video juga dihujat. Wah, nggak bisa nih dihujat. Jadi jangan saru-saruana lah lamun di Ciksuna nama. Nggak dibalesin tuh yang komentar-komentar negatifnya gitu. Nah, dari situ mulai terbiasa juga. sama Akhirnya komentar. baiknya. Iya, baik Anu lah penting gitu. mah tujuan orang gitu Iya, kan. itu. Betul. Iya karena kan mental sudah terbentuk dong dulu juga pada saat jadi ini kan pasti dihujat wae lah sama satu seantero Bandung Nah, kemarin. Aduh luar biasa. Mas D, kalau sekarang nih ya masih ada teman-teman di luar sana yang mungkin anak muda yang Ya. masih baru seperti tadi ya Mas D cerita mungkin di umur 20-an atau bahkan mungkin belasan gitu kan ya. Kalau ada anak muda yang masih terjebak sekarang di jalan yang sama kayak Mas D dulu, kira-kira pesan yang paling ngejelep apa yang pengen Mas D sampaikan ke mereka? Waduh. Takut mewakili, jadi gimana ya, ini mewakili anak-anak saya aja lah ya, teman-teman gitu yang Atau dari pengalaman pribadi aja. Pengalaman Masalah aja. Dari maksudnya dalam artian Mas D kan sudah melewati ya gitu. Iya. Jadi kan otomatis kita kan kalau sudah melewati kita tahu dong Iya, iya, gitu. iya. Kalau yang belum maksudnya teman-teman nih mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum melewati, Iya. sedang di dalamnya mungkin. Ya kita harapkan mereka bisa segera keluar dari sana. Cuman kira-kira pesan berat apa yang nih. paling jelek yang ingin Mas D sampaikan ke berat nih, aduh, karena mental yang kayak gitu tuh susah banget, jadi batu banget untuk kita kasih tahunya gitu. itu tuh karena umur atau karena apa sih Mas? Jadi umur sih, lebih Umur ke umur ya, juga ha. sih. Tapi kalau udah umuran, masih ada sih umur yang sama kayak Day juga, masih ada yang di dunia kayak gitu, masih cuman kebanyakannya udah enggak gitu. Kalau umur-umur yang sekarang tuh bocil-bocil SMA gitu tuh, wah susah, batu banget. Karena memang gitu. umur ya, Iya, maksudnya karena- umurnya memang belum ini. Ya, umurnya. Jadi mau dibilangin gimana pun tetap aja. Sampai kan ada yang juga yang ditangkepin sama polisi juga ada kan? Oh, Udah keluar malah Gitu deh. makin jadi. Karena orang harus di penjara ya lagi gede wae gitu kan. Makanya susah untuk ini mah gitu, untuk ultimatum atau kasih pencerahan ke Pencerahan. anak-anak. Kembali. Ya kembali kepada diri sendiri aja. berarti yang penting sekarang nonton kontennya Mas Iya, D gitu ya. ingat Siapa orang tahu tua dari aja situ ingat orang tua, siapa Itu. tahu dari situ menjadi sebuah Iya. inspirasi ya. Karena banyak tuh yang anak muda juga yang pengen motor, najong panto, taulah gitunya. Kayak motor najong panto kayak indung namanya dibelikan, geus moal balik, dipake geng serat, geus moal balik.
Itu kamu ya awas itu. Ya. Ini suhu berbicara suhu. Mau misalnya macam-macam suhu turun jalan ini, bisa turun gunung ya nanti. Aduh. Jangan dicontoh lah ya gitu. Hal-hal yang nggak benar itu negatif, mending positif aja. Kasihan orang tua, belaan nganyuk, yang motor jajang ente. Aduh, semua balik. Pak, hati-hati nih anak-anak Bandung, terutama nih suhu bisa turun gunung deh nanti. Aduh Mas De, thank you banget. Thank you banget udah datang ke Hierarchy Insight. Makasih banget ya Mas De ya. Banyak banget nih insight yang didapat ya gitu. Apa namanya, bagaimana pasti kita bisa. Maksudnya dalam arti kita lah yang harus membuat diri kita sendiri keluar dari lingkungan yang mungkin kurang sehat ya gitu ya Mas De ya gitu. Mungkin Mas De ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada follower halayak ramai lah, bukan yang terjebak di kondisi seperti itu gitu kepada siapapun. Mungkin ada pesan yang ingin Mas De sampaikan kepada teman-teman penonton Hierarchy Insight. Apa ya? Kamera yang sebelah situ. Apa yang pesannya namanya? Naon atuh? Ya buat teman-teman kalau pingin mengejar sesuatu jangan minta sama orang tua. Usaha sendiri, pakai keringat sendiri, dan tanggung jawab. Nomor satu eta tanggung jawab. Mas De, thank you banget. Sangat menginspirasi, salut banget sama Mas De yang sekarang sudah sangat positif, luar biasa banget. Semoga teman-teman Hierarchy Insight di sana mendapatkan insight yang sangat positif dari Mas De dan mungkin bisa dilihat konten-kontennya Mas De supaya bisa lebih termotivasi untuk lebih positif lagi. Terima kasih teman-teman Hierarchy Insight bersama saya Hira SKV. Sampai bertemu minggu depan.